Iya, selamat pagi, Indi selamat pagi. Selamat pagi Arif Fadil. Jadi Gimana pagi-pagi? weekend kemarin seru nggak sih? Itu dia, Vi. Pagi-pagi hari Senin ya, Sabtu Minggu kerja keras maksudnya. Kerja keras dalam arti liburan begitu ya. Oke. Hari Seninnya ngantuk kan, masih capek Ini ya. Ini sekarang agak-agak masih. Nah, itu dia, dari Medan. Ya, enggak, apa namanya, datang ke sini begitu loh, ya kan. Jadi memanfaatkan waktu untuk jalan-jalan aja sih. Itu dia, ketika kurang tidur begitu ya, yang harusnya Sabtu Minggu itu istirahat total begitu, ini malah jalan-jalan, capek hari Seninnya, harus ada semangat-semangat yang dilakukan pagi ini. Iya, gitu, tapi agak sedikit berbeda ya weekend kemarin ini. Biasanya kan weekend kemarin itu menjelang weekend Jumat, Sabtu, Minggu, itu ada berita-berita besar gitu ini ya. masih landai-landai aja. Gimana masih landai-landai aja gitu, karena ya kami akan coba mengupas ya, apa juga mungkin mengangkat satu topik yang mungkin juga menjadi perhatian publik, yakni nasib sepak bola Indonesia. Biasanya Sabtu Minggu diisi dengan olahraga begitu ya. Nah, ini jadi perhatian juga. Nasibnya apa sih sebetulnya, Fit? Kompetisi ditunda oleh pemerintah melalui Kemenpora begitu, dan sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Kabarnya sih awal Maret, tapi ya belum tahu juga. Bisa jadi awal Maret, kalau belum beres tunda lagi. Tunda lagi? Sampai kapan? Tunda lagi. Ya kita nggak tahu kan. Waduh, gitu ibaratnya. Itu efeknya panjang loh, Vi. Ya, kalau ditunda. Belum lagi nanti ada timnas, itu kan ada jadwal-jadwal yang harus dilakukan kan? Untuk tingkat internasional ya kan. Termasuk juga misalnya Indi dan saya sudah digaji oleh TV One, tapi kita nggak kerja berdua. Atau malah gajinya nggak nyampe-nyampe gitu. Ya, itu yang masalah ya. Itu masalah. Berobat dari mana, makan untuk keluarga dari mana. Kita akan coba ungkap ini semua ya. Anda menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia. Ya, kita sebelum masuk ke yang tadi ya, ada kabar dulu dari Goa, Sulawesi Selatan. Ya. Saya ingin menyampaikan sebuah perahu penyeberangan yang memuat puluhan penumpang dan belasan kendaraan roda 2 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tenggelam pemirsa, dan sebagian penumpang baru berhasil diselamatkan, termasuk 2 balita yang meninggal dunia. Berikut kabarnya. Peristiwa terbaliknya perahu penyeberangan ini terjadi di Sungai Jeneberang, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Perahu naas yang tenggelam ini diduga kelebihan muatan penumpang. Perahu ini memuat kurang lebih 30 penumpang dan 17 unit kendaraan roda 2. Saat itu perahu berangkat dari bibir sungai, kemudian dalam jarak sekitar 10 meter perahu tenggelam. Hingga Senin dini hari, tim SAR bersama warga terus melakukan pencarian korban lainnya. Tak hanya korban, tim SAR bersama warga juga mengangkat beberapa unit kendaraan roda 2 yang tenggelam dari dasar sungai. Sementara itu, sejumlah korban yang ditemukan dievakuasi ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Pagi, penumpangnya sekitar ada berapa? Nggak tahu juga. Kalau perkiraan saya itu ya 30-an. 30-an nih penumpangnya. Kalau motor kira-kira berapa? 14-15. Itu langsung tenggelam di tengah-tengah atau sudah mau sandar? Masuk pas sekitar 3 meter. Sekitar 3 meter mau sandarnya, dia seberang begitu. Isak tangis tak terbendung dari keluarga korban 2 balita yang meninggal. Kedua bocah balita ini merupakan kakak beradik, yakni Inayah 5 tahun dan adiknya Muhammad Fadli 3 tahun. Sejumlah korban lainnya terus berdatangan untuk mendapatkan perawatan medis. Tercatat, hingga Senin dini hari, jumlah korban yang datang ke Rumah Sakit Syekh Yusuf sebanyak 12 orang. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Sainal Syam, TV One, mengabarkan. Ya, apakah pagi ini para korban sudah berhasil ditemukan ya, Via? Iya, dan harapannya pun juga cuaca mendukung untuk proses pencarian yang dilakukan oleh SAR gabungan begitu ya. Ada rekan Dwi Suci Amalia di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, saya melihat di belakang Anda, kita sudah berbeda 1 jam ya dengan tempat Dwi Suci mengabarkan begitu. Artinya aktivitas sudah berlangsung di sana. Bagaimana, ada perkembangan yang baru, Dwi Suci?
Ya, baik Rivi dan juga ini memang hingga kini kami masih terus menantikan perkembangan terkait dengan pencarian korban ataupun penumpang terkait dengan tenggelamnya perahu di perbatasan antara Kota Makassar dan juga Kabupaten Goa, tepatnya di Sungai Jeneberang pada malam tadi. Dan terkait dengan hal tersebut, informasi yang kami terima di mana 2 balita ditemukan tewas, sementara ada 12 lainnya ditemukan selamat, sementara yang lainnya sudah berhasil dievakuasi dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan saat ini tim Basarnas terus melakukan pencarian, di mana pencarian sendiri sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi dan mengerahkan penyelam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan proses pencarian hari ini, langsung saja kita akan tanyakan kepada Kepala Operasional SAR Makassar, yakni Deden Ridwansyah. Selamat pagi Pak Deden. Selamat pagi. Pak Deden, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan proses pencarian korban pada pagi ini dan juga informasi pertama yang diterima pada pukul berapa tadi malam Pak? Baik, ya, untuk informasi pertama kami dapatkan pukul 20.00, terus kemudian kami respon, kami tiba di TKP itu 20.30, terus langsung kami mengadakan pencarian karena musibah ini betul-betul A1. Kemudian sampai dengan pukul 1.30, ya 1.30 pagi tadi kami alhamdulillah teman-teman tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 motor, terus kemudian juga korban itu 22 yang bisa dievakuasi, 2 diantaranya meninggal, kemudian 20 dalam kondisi selamat. Lalu untuk proses pencarian hari ini Pak, kabarnya juga tim dari Basarnas mengerahkan penyelam untuk mengevakuasi kemungkinan korban yang bisa ditemukan di dalam dasar sungai. Itu seperti apa Pak prosesnya? Pagi ini metode pencarian kami bagi 2, yang mana proses pencarian melalui penyelaman, terus kemudian juga melalui penyisiran. Tim kami bagi dengan 6 tim, jadi 3 perahu karet kita gunakan untuk prosesi penyelaman, terus kemudian yang kedua 3 perahu karet kami upayakan untuk melakukan penyisiran. Untuk korban sendiri yang ditemukan selamat, pada saat ditemukan itu seperti apa Pak kondisinya? Apakah mereka berusaha untuk berenang atau mungkin mereka sudah hampir tenggelam tapi akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR gabungan? Ya, rata-rata korban berhasil menyelamatkan diri dan kemudian pada saat terjadinya kecelakaan itu masyarakat di pinggir pantai ikut turut membantu untuk menyelamatkan korban yang tenggelam. Baik, berarti dalam proses pencarian ini juga ada, selain ada tim SAR gabungan yang juga ada dibantu oleh warga sekitar. Lalu sebenarnya untuk personil yang dikerahkan dan juga armada yang dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dari korban sendiri ada berapa Pak? Untuk armada sendiri ini cukup banyak ya untuk potensi yang ada di Makassar. Kekuatan kami ini 130 orang dengan komposisi alat utama yaitu perahu karet itu ada 8 dan kami kerahkan semua. Untuk pagi ini kami optimalkan. Walaupun informasi yang terakhir bahwa tinggal 1 korban atas nama Muhammad Rais yang belum diketemukan. Namun demikian kami sendiri juga membuka posko pengaduan bagi warga masyarakat yang mungkin keluarganya belum diketemukan atau hilang atau belum kembali ke rumahnya. Demikian. Untuk manifest penumpang sendiri Pak, sebenarnya ada berapa sih? Karena kabarnya memang simpang siur, karena ini kan merupakan perahu yang antar penyeberangan kampung saja begitu Pak, jadi tidak ada data resmi, seperti apa Pak? Ya, informasi yang masuk ke kami itu jumlah penumpang semuanya adalah 30, kemudian kendaraan itu ada 21. Namun demikian setelah kami masuk ke TKP, ternyata informasi tersebut simpang siur. Sampai saat ini kalau kita totalkan itu korban semuanya ada 26 ya. Jadi 22 selamat, kemudian 2 meninggal, kemudian 1 belum ditemukan. Rencananya untuk proses pencarian ini akan dilakukan selama berapa hari ke depan begitu Pak? Untuk proses pencarian sendiri kami akan maksimalkan sampai dengan korban semuanya ditemukan. Kemudian juga tidak ada lagi masyarakat atau warga sekitar goa ini yang mengadu kaitan dengan keluarganya yang hilang. Baik, terima kasih banyak Pak Deden Ridwansyah atas informasinya. Dan demikianlah Rivi dan juga Indi terkait dengan proses pencarian korban ataupun penumpang yang tenggelam di penyeberangan antara Kabupaten Goa dan juga Kota Makassar di Sungai Jeneberang. Demikian yang dapat kami kabarkan. Kami kembalikan dulu pada Anda di Jakarta. Baik, Dwi Suci. Terima kasih. Sebetulnya kami memiliki satu pertanyaan ya. Ingin mengetahui apa sih penyebab perahu ini bisa tenggelam. Setahu saya biasanya kalau perahu penyeberangan itu dalam kondisi yang cukup baik begitu ya. Kalau yang sekarang ini bisa tenggelam nih karena apa, Dwi Suci?
Ya, baik Rivi dan juga ini memang terkait dengan penyebab pastinya perahu tersebut tenggelam. Memang hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi secara resmi karena baik dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan belum bisa mengkonfirmasi terkait penyebab pasti tersebut. Dugaan kuat adalah sementara yakni kapal ataupun perahu tersebut mengalami kelebihan muatan dikarenakan memang penumpang sendiri yang cukup banyak ditambah juga dengan kendaraan bermotor yang menyeberang begitu banyak. Namun hal tersebut masih belum bisa kami pastikan karena hingga saat ini tim SAR gabungan pun masih terus fokus pada pencarian korban dan juga proses evakuasi terhadap korban maksud kami yang masih mungkin ditemukan selamat, dan juga setelah itu baru mungkin akan dilakukan investigasi terkait dengan penyebab pastinya perahu ini tenggelam. Demikian Indi. Dwi Suci, satu hal lagi Dwi Suci. Saya tadi melihat di belakang Anda ada visual semacam, maaf nih kalau kita di Jakarta menyebutnya getek gitu ya mungkin ya. Ini perahu, kapal, atau getek seperti yang tadi saya lihat begitu. Mungkin Anda bisa menggambarkan. Ya, baik Rivi, berdasarkan informasi yang kami peroleh, di mana memang perahu tersebut tidak begitu besar, di mana ini hanya penyeberangan antar kampung bisa dibilang begitu, sehingga kalau untuk dibilang seperti getek tidak seperti itu. Berdasarkan informasi yang kami terima, hanya perahu kecil yang memang informasi yang kami terima perahu tersebut beriringan dua perahu dan di tengah-tengahnya dipasang papan untuk memuat penumpang dan juga kendaraan yang kemudian digunakan untuk menyeberang ke daerah Taeng di Kabupaten Goa dari Kota Makassar ini. Namun di tengah perjalanan memang untuk lebar sungai sendiri tidak terlalu lebar, begitu hanya sekitar 150 meter, dan bisa Anda lihat sendiri di belakang saya untuk tempat penyeberangan ataupun lokasi tujuan sendiri masih bisa dilihat secara kasat mata dan juga secara langsung. Namun pada saat kejadian malam tadi memang seperti kita ketahui kejadian terjadi sekitar pukul 8 malam sehingga visual untuk melihat mungkin tidak terlalu jelas, dan pada saat tim SAR sendiri tiba di lokasi ini kapal sendiri sudah tidak terlihat ataupun perahu sudah tidak terlihat dan hanya terlihat dari beberapa korban yang sudah berhasil mengevakuasikan diri dan juga menyelamatkan diri. Demikian Rivi. Kalau melihat sih nampaknya air cukup tenang begitu ya. Jadi kemungkinan besar bukan karena ada gelombang atau angin atau seperti itu, bukan karena alam ya Dwi Suci. Iya, tepat sekali Indi. Memang dari pantauan kami, arus untuk sungai sendiri di permukaan cukup tenang. Hanya saja informasi yang kami dapatkan bahwa untuk arus bawah air ataupun arus di bawah sungai mencapai 3 knot. Sehingga memang jika di atas permukaan cukup tenang, namun di bawah arus air cukup kuat. Akan tetapi hal itu tidak menyulitkan dari tim penyelam untuk terus mencari korban, karena dari pihak Basarnas sendiri tengah mengerahkan 14 tim penyelam, dan kedalaman sungai pun hanya berkisar 3 meter sehingga masih dimungkinkan untuk mencari korban yang tenggelam di dasar sungai. Demikian Indi. Baik. 3 meter ya, cukup dangkal, tapi pencarian terus dilakukan dan belum lagi membuahkan hasil. Apakah diketahui berapa orang ada masih 30 manifestnya ya kan? Oke. Tapi 20 sudah selamat, betul. 2 orang meninggal. Ya, artinya masih ada 8 kurang lebih ya yang patut diketahui keberadaannya saat ini. Dwi Suci Amalia, terima kasih laporan langsung Anda dari Goa, Sulawesi Selatan, dan kita beranjak langsung ke kabar-kabar berikutnya. Saya kemarin mendengar ada pernyataan yang disampaikan secara langsung di depan Lapas Denpasar oleh keluarga, baik itu dari keluarga Miyuran Sukumaran dan juga Andrew Chan begitu. Ada ucapan terima kasih buat pemerintah Indonesia. Emang pemerintah Indonesia memberikan apa sih kepada mereka berdua begitu? Kabarnya sih ini kan kemarin sudah sempat rame-rame akan eksekusi begitu kan, betul. Akan dipindahkan dari Kerobokan menuju ke Jawa Tengah, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan gitu. Tapi kemudian pemindahan itu dibatalkan dan mereka mengucapkan terima kasih gitu. Nah, apakah itu langsung disimpulkan hanya rehabilitasi? Gimana bagaimana? Ini coba akan kita fokuskan ya pagi ini dengan beberapa kabar yang kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Kejaksaan Agung menunda pemindahan terhadap duo Bali 9, Miyuran Sukumaran dan Andrew Chan ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Setelah penundaan tersebut, keluarga dari kedua terpidana akhirnya angkat bicara kepada publik. Mereka mengucapkan terima kasih terhadap program rehabilitasi holistik yang diberikan kepada kedua terpidana. As they reflect on their past,
Kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, pejabat kepresidenan, dan sukarelawan atas program rehabilitasi secara holistik. Kami telah banyak melihat narapidana di sini menjalani pelatihan untuk mendapatkan mata pencaharian bagi hidup mereka selanjutnya. Hal yang sama juga disampaikan saudara dari Miyuran Sukumaran, yaitu Cintu Sukumaran. Kepada awak media, ia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak kepada kakaknya. Kedua keluarga terpidana mati ini juga sangat mendukung sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu terkait dengan penundaan pemindahan kedua terpidana mati, sebuah organisasi yang menamakan Mercy Organization mendatangi lapas Kerobokan Denpasar, Bali. Kepada petugas lapas, mereka memberikan sejumlah karangan bunga sebagai ungkapan terima kasih atas penundaan eksekusi pada dua terpidana Bali 9. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Baik, redaksinya adalah penundaan pemindahan kan? Penundaan pemindahan. Dan ya bisa kan? kemudian dipindahkan ke Jawa Tengah, ke Cilacap. Bisa sebulan lagi, bisa seminggu lagi, tergantung dari Kejaksaan Agung, bukan? Betul, tapi saya sedikit mengkritisi saja begitu. Ketika 5 terpidana mati sebelumnya itu tidak ada penundaan eksekusi. Nah ini karena resistensi Australia yang sudah pernah membantu masyarakat Aceh atau pembenahan Aceh begitu ya, miliaran dolar kalau kabarnya seperti itu. Terus ada penundaan gitu, atau mungkin tidak bisa dikaitkan. Harus ditanya ke Jaksa Agung ini, mengapa harus ada penundaan begitu ya? Kita ke Bali dulu. Boleh? Ada rekan kita Adi yang akan mengabarkan dari sana. Adi kemarin sempat bincang dengan keluarga dari para terpidana mati ya? Iya, memang kita sempat bicara dengan kedua saudara dari kedua terpidana, di mana saudaranya melakukan konferensi pers kepada awak media mengenai ucapan terima kasih kepada pemerintah dan semua dukungan yang dilakukan terhadap kedua terpidana, karena terpidana telah melakukan program rehabilitasi holistik. Itu ya. Ya, pasca penundaan pemindahan kedua terpidana dua Bali 9 dari lapas Kerobokan menuju lapas Nusa Kambangan, kedua terpidana juga masih saat ini berada di lapas Kerobokan. Pemindahan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung dikarenakan alasan teknis karena dan kedua terpidana ini tidak dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Begitu ini dan Livi. Kan ada salah pengertian begitu dari pihak keluarga bahwa ketika pemindahan ditunda begitu, maka mereka kemudian mengambil kesimpulan bahwa eksekusi tidak mati dibatalkan begitu. Jangan-jangan ada salah persepsi seperti itu, Adi? Iya, mengenai eksekusi mati terhadap kedua terpidana ini, pihak keluarga juga tidak menyinggung apapun. Mereka malah berterima kasih dan meminta kepada pemerintah Indonesia agar kedua terpidana ini diberi kesempatan untuk melakukan program rehabilitasi dan membantu program rehabilitasi yang diadakan pemerintah terhadap narapidana yang ada di lapas Kerobokan ini. Adi, kalimat yang jelasnya itu masih meminta proses rehabilitasi atau berterima kasih atas rehabilitasi yang sudah diberikan, Adi? Ya, memang mereka meminta agar diberikan program rehabilitasi, kesempatan membantu program rehabilitasi yang ada yang dilakukan pemerintah. Jadi mereka menolak eksekusi mati dan membantu program rehabilitasi kepada yang dilakukan oleh pemerintah kepada para narapidana. Begitu, Rivi. Baik. Artinya mereka memang berterima kasih karena ada semacam buying time begitu ya, penundaan sementara seperti itu, Adi ya? Iya, memang penundaan yang dilakukan pemerintah juga sebagian bentuk terima kasih dari beberapa kerabat yang
melakukan kunjungan serta pemberian ucapan terima kasih seperti karangan bunga ataupun dukungan kepada para pegawai lapas di lapas Nunukan maksud kami. Gitu. Ya, Adi, adakah mungkin informasi yang didapat oleh wartawan atau awak media di sana bersama Anda begitu dalam waktu beberapa hari terakhir terkait kepastian kapan eksekusi mati akan dilakukan? Minimal pemindahan terlebih dahulu lah begitu loh. Ya, untuk informasi pemindahan maupun eksekusi kami juga belum dapatkan konfirmasi secara resmi karena Kajati pun pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali mengatakan bahwa menunggu kesiapan dari lapas Nusa Kambangan. Begitupun dari pihak kepolisian juga siap untuk apabila pengamanan kedua terpidana saat pemindahan ke lapas Nusa Kambangan. Dari pihak Kanwil juga begitu, atau wilayah Kemenkumham Provinsi Bali juga mengatakan hal yang sama bahwa mereka siap bila pihak Kejaksaan Tinggi melakukan pemindahan secara tiba-tiba. Namun sampai sekarang awak media juga masih mempertanyakan kapan kedua terpidana ini dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Tadi malam yang perlu saya sampaikan, tadi malam juga terdapat juga sejumlah polisi yang lebih banyak personel polisi yang datang dan diperkirakan akan melakukan pemindahan. Namun ternyata kepolisian tetap melakukan patroli dan pemindahan belum dilakukan sampai saat ini, begitu Ribi. Halo Adi. Ya Ribi. Baik, Adi, nanti kami akan kembali ke Anda dari Bali. Sementara kami menyapa Profik dulu ya. Ya. Sudah ada di ujung telepon. Profik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Indi. Baik. Mas Edi. Selamat pagi, Prof. Tampaknya semangat sekali hari pagi ini ya Pak Profik. Iya, insya Allah. Baik Profik, sedikit saja ini. Akhirnya Indonesia ini menunda pemindahan terpidana mati dari Kerobokan ke Nusa Kambangan gitu. Dan kemudian keluarga berterima kasih gitu. Ini apakah ada salah persepsi atau bagaimana nih Profik? Dan apakah memang ada tekanan-tekanan tertentu yang membuat pemerintah Indonesia melakukan ini, Profik? Saya rasa ini merupakan salah persepsi ya dari pihak keluarga. Atau paling tidak mereka juga berterima kasih karena masih diberikan sejumlah hari untuk Sukumaran dan Andrew Chan tidak dihukum mati karena tadinya kan seharusnya sudah waktunya. Tapi sekali lagi yang saya pahami dari Kejaksaan Agung adalah karena ini masalah teknis, karena ruang isolasi yang ada di Nusa Kambangan tidak cukup atau tidak memadai untuk jumlah yang sekarang akan dilaksanakan hukuman mati sekitar 13 orang. Nah ini yang perlu pemerintah Indonesia sampaikan ya kepada tidak hanya keluarga kedua warga tersebut ataupun pemerintah Australia, tetapi juga kepada masyarakat kita, karena masyarakat kita mungkin saja mereka justru bisa marah dengan apa yang terjadi saat ini, seolah-olah kedaulatan kita memang bisa diintervensi oleh pemerintah Australia. Nah ini yang saya rasa pemerintah perlu dengan tegas menyampaikan, terutama Kejaksaan Agung, atau untuk tidak memperparah permasalahan manuver-manuver yang dilakukan oleh Perdana Menteri, lalu sekarang ada reaksi dari Indonesia, Kejaksaan Agung harus segera melaksanakan hukuman mati tersebut. Begitu. Ya, apalagi sekarang ini memang sedang gencar-gencarnya ada tekanan yang mengungkit-ungkit mengenai pendanaan tsunami waktu itu gitu ya, Profik ya. Jadi seakan-akan seperti ada kesan bahwa ini dimundurkan karena ada hal-hal seperti itu begitu, Profik. Ya, itu yang sesuatu yang patut disayangkan karena Perdana Menteri Tony Abbott sudah menyampaikan hal tersebut, padahal beliau kan bukan pengambil kebijakan pada waktu masalah tsunami itu terjadi. Ya, sekarang seolah-olah Presiden Abbott ingin memanfaatkan apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Australia untuk tanda kutip menekan Indonesia bahwa Indonesia jangan melakukan pelaksanaan hukuman mati itu. Nah, tetapi sekarang publik kita tersinggung dan mereka sudah mengumpulkan koin untuk dikembalikan ke Perdana Menteri Tony Abbott. Baik. Betul. Baik, Prof. Satu hal, Prof.
masalah rehabilitasi yang mispersepsi tadi di awal Prof sebutkan begitu. Apa sih Prof makna dari rehabilitasi ini begitu yang disampaikan terima kasihnya oleh keluarga, termasuk juga kalau misalnya ini didengar oleh pemerintah Australia, artinya pemerintah Australia saat ini ya besar kepala dong. Artinya kan pemerintah Indonesia akhirnya ciut juga begitu loh dengan membatalkan. Takutnya di istilahnya ini membatalkan begitu Prof. Mungkin nanti Prof bisa menjelaskan di segmen berikutnya ya Prof. Tetap dijaga kualitas sinyalnya Prof bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik.